Pernah nggak sih kalian mendengar ada ibu-ibu, misalkan ibu itu namanya Siti, tapi sama orang-orang di masyarakat dipanggil dengan sebutan Bu Anton karena dia menikah dengan Pak Anton. Padahal namanya sendiri adalah Siti, tapi nggak ada yang tahu kalau nama aslinya itu adalah Siti. Karena setelah menikah dengan Pak Anton, orang-orang di masyarakat memanggil Siti itu dengan panggilan nama suaminya, yaitu menjadi Bu Anton. Kayak dia itu bukan individu, tapi cuma embel-embel dari suaminya. Kita hidup di masyarakat yang masih menganggap normal kalau identitas perempuan dilebur setelah menikah. Nama aslinya jadi hilang, diganti nama suaminya. Katanya sih itu simbol perlindungan bahwa perempuan ini nih, Bu Siti ini nih, udah ada yang punya, yaitu Pak Anton. Tapi pertanyaannya, kalau memang itu perlindungan, kenapa yang hilang itu justru identitasnya? Memangnya perlindungan itu bentuknya harus penghapusan jati diri gitu ya? Mari kita bahas pakai logika sederhana. Kalau tujuannya melindungi, kenapa nggak bertambah identitas? Kenapa identitasnya malah diganti? Logikanya, kalau aku sayang kamu, kamu nggak usah jadi diri kamu lagi, jadi milik aku aja. Makanya nama panggilannya di masyarakat bukan lagi Siti, tapi Bu Anton. Serius nanya, itu bentuk sayang, bentuk perlindungan biar orang-orang tahu bahwa itu adalah istri Anton, sehingga orang nggak berani ganggu, atau itu justru bentuk penguasaan? Bayangin kalau semua laki-laki yang menikah harus ganti nama menjadi nama istrinya. Misalnya namanya Anton, tapi karena istrinya bernama Siti, terus di masyarakat Anton itu dipanggil dengan panggilan Pak Siti. Kira-kira bakal diterima nggak? Kemungkinan besar nggak kan? Atau justru merasa kayak ada yang aneh gitu? Ya karena kita semua udah ditanamkan mindset bahwa yang utama itu adalah laki-laki, yang ikut ya perempuan. Dan ketika perempuan mulai bersuara, minta diakui sebagai individu utuh, jawabannya seringkali, ya kami niatnya baik kok buat melindungi, biar orang-orang tuh tahu bahwa perempuan itu sudah ada yang punya, biar nggak diganggu. Kalau kayak gitu itu baik, tapi baik menurut siapa? Karena perlindungan yang justru malah menghapus kebebasan, itu bukan perlindungan, itu dominasi yang dibungkus secara manis. Banyak orang nggak sadar kalau ketimpangan itu sering tampil dalam bentuk yang ramah, tapi logikanya ya tetap aja timpang. Kalau niat baik sama dengan baik, berarti semua bentuk patriarki yang katanya demi perlindungan itu harusnya bikin perempuan makin merasa dihargai dong. Tapi kenyataannya masih banyak suara perempuan yang dianggap rewel lah, katanya membenci laki-laki hanya karena mereka menyuarakan kesetaraan gender. Jadi yuk jujur, ini soal identitas, soal eksistensi, bukan soal panggilan doang. Perempuan bukan milik siapa-siapa, bukan milik bayangan dari nama suaminya. Dia punya nama sendiri, punya cerita, punya suara, punya kisah. Kalau kita bilang cinta sama seseorang dan niatnya melindungi, mestinya dimulai dari mengakui bahwa dia adalah manusia utuh, bukan hanya istri dari si A atau si B. Yuk mulai berpikir ulang sama tradisi yang katanya warisan, tapi diam-diam menyingkirkan identitas perempuan. Ya bukan buat nyalahin siapa-siapa sih, tapi buat bikin sistem sosial dan budaya patriarkal ini lebih adil buat semua. Yuk kita bedah bareng-bareng sistem sosial yang udah lama diam-diam gak adil ini, supaya laki-laki dan perempuan bisa sama-sama hidup setara, bukan salah satu jadi bayangan yang lain. Kamu punya pendapat? Setuju atau enggak? Tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.